مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. جنوا يا ربي سلفا وتاما وفتى وتقديما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ونحن في أنس وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا ومرجعه، هي الغنى الدارين فاستمسك بها والزم تنال ما تجتهيه وتدعي. ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشه في العقبى فنون الندامة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، فهو يوم التصديق والتحميد والتهليل والتعظيم والتمجيد. فسبحوه ربكم وعظموه وتوبوا إليه واستغفروه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha mulia, dialah Allah yang maha agung, dialah Allah yang maha luhur, yang mulia, yang agung dan yang luhur selain Allah hina. Dialah Allah yang maha kaya dan yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang
dan jahil. Dialah Allah, Raja di atas segala raja. Yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha pengasih. Dialah Allah yang maha penyayang. Dialah Allah yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari yang cerah ini untuk melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terbenamnya matahari kemarin sore, maka bercampurlah di dalam hati kita dua macam perasaan. Yang pertama, bercampur di dalam hati kita perasaan sedih. Sedih karena kita berpisah dari bulan Ramadan. Sedih karena kita berpisah dari bulan agung. Sedih karena kita berpisah dari bulan yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah, awal bulan ini ialah rahmat, wa awsaluhu maghfirah, dan pertengahannya ialah maghfirah, ampunan dari Allah, wa akhiruhu hibbu minan nar, dan pada akhirnya ialah mencakup harapan setiap hamba, yaitu dibebaskan dari neraka. Makanya tidaklah heran apabila para ulama, para aulia, para salafus saleh, para habaib, anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berpisah dari bulan Ramadan, ketika mereka keluar dari bulan Ramadan, mereka menangis, mereka bersedih. Kenapa mereka menangis? Karena mereka khawatir akan amal ibadahnya kepada Allah di bulan Ramadan, apakah diterima atau ditolak oleh Allah. Mereka sedih karena mereka khawatir apakah mereka masih bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, la tasbihu du'a li rahil Ramadan. Jangan kalian menangis, jangan kalian bersedih, jangan tumpahkan air matamu di rahil Ramadan dengan perginya bulan Ramadan. Fa Ramadana sayaqul, karena Ramadan itu pasti akan kembali lagi. Datang tahun depan, maka datang pula Ramadan. Berlalu tahun, maka datang pula bulan suci Ramadan. Lagi tusbihu ma'an, tapi kalian tidak tumpahkan air matamu, menangislah kamu, sedihlah kamu. Kenapa? Khasyatan, karena takut an ya'ud Ramadan wa anta akhir. Ketika Ramadan kembali, Ramadan datang lagi, tapi engkaulah yang telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan bahkan yang ketika berpisah dengan bulan Ramadan, ketika berlalu bulan Ramadan, yang bersedih, yang menangis bukan hanya para aulia Allah, bukan hanya para ulama, bukan hanya para manusia, tapi ketahuilah ketika berlalunya bulan Ramadan, maka langit dan bumi serta malaikat Allah menangis karena perginya bulan suci Ramadan. Diriwayatkan di dalam hadis yang dibawa oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, "Idza kana akhirul lail Ramadan, bakatis samawat wal ard wal malaikah musibah li ummati Sayyidina Muhammad." Ketika berlalunya bulan Ramadan, di hari terakhir bulan Ramadan, di malam terakhir bulan Ramadan, maka langit yang kita pandang, yang kita lihat keindahannya, yang kita lihat kecerahannya, langit tersebut menangis karena berpisah dengan bulan suci Ramadan. Bumi yang kita pijaki, bumi yang kita injak, bumi yang kita ludahi, dan bahkan mungkin bumi yang kita anggap hina karena tempatnya di bawah dan kotor, menangis karena perginya bulan suci Ramadan. Dan tidak sampai di situ, malaikat Allah yang mulia, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mereka menangis karena perginya bulan Ramadan. Kenapa? Musibah di umat Sayyidina Muhammad. Karena ini adalah awal musibah bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hasanat mudha'afah. Sesungguhnya di bulan Ramadan segala kebaikan-kebaikan kita, amal kebajikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Wa da'wat mustajabah. Doa-doa dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah. Wa dzunub ta'fu, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka sungguh celaka, sungguh rugi
bagi orang yang keluar dari bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pergi tapi tidak pergi membawa dosanya. Ramadan berlalu tapi tidak membawa kegelapan dari dalam rumahnya. Diriwayatkan suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menaiki mimbar untuk menyampaikan khutbah nasihat kepada para sahabatnya. Maka ketika beliau berada di tangga mimbar sedang menunggu naik ke atas mimbar, beliau berkata amin sebanyak 3 kali. Maka kemudian setelah selesai khutbahnya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, barusan kami mendengar sesuatu yang aneh. Engkau kenapa mengucapkan amin?" Maka Nabi katakan, "Atani Jibril, barusan datang kepada aku malaikat Jibril." Maka malaikat Jibril berkata kepada aku, "Ya Muhammad, wahai Nabi Allah Nabi Muhammad, bauda man adraka Ramadan wa lam yughfarlah." Celaka bagi orang yang keluar dari bulan suci Ramadan. Siapa yang celaka? Apakah mereka yang tidak mempunyai baju baru? Apakah mereka yang tidak mempunyai pakaian baru? Apakah mereka yang tidak mempunyai jubah baru? Apakah mereka yang tidak mempunyai sendal baru? Apakah mereka yang tidak memiliki makanan lezat di rumahnya? Apakah mereka yang tidak sempat mengecat tembok rumahnya? La, wallah, tidak. Kenapa? Siapa orang yang celaka di dalam bulan yang keluar dari bulan Ramadan? Orang yang celaka ketika keluar dari bulan Ramadan adalah ketika dia keluar dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata malaikat Jibril, bauda man adraka walidayhi wa lam yudkhilhu jannah. Celaka bagi orang yang mempunyai kedua orang tua tapi tidak bisa membuat dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, celaka orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad di sampingnya, dia mendengar nama Nabi Muhammad tapi dia pelit, tidak mau berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga orang yang celaka. 3 golongan inilah orang yang celaka, orang yang binasa, orang yang jauh dari rahmat Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, perasaan yang ada di dalam hati ketika berpisah dengan bulan Ramadan ialah perasaan gembira. Kenapa kita gembira? Karena kita berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Kita berjumpa dengan hari kemenangan. Kita bertemu dengan hari yang begitu mulia, hari yang begitu agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala di hari ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mensucikan hati kita, Allah mensucikan jiwa kita, Allah mensucikan dosa-dosa kita, sehingga pada pagi hari ini kita kembali ke dalam keadaan fitrah, kembali ke dalam keadaan bersih dan suci, tanpa noda, debu dan kotoran dosa. Sesungguhnya ketika seorang mukmin dia telah melaksanakan ibadah puasa selama sebulan, kemudian dia melaksanakan segala ritual ibadahnya, baik sholat tarawihnya, sholat sunnahnya, sholat wajibnya, sedekahnya, dan segala macam amal kebaikannya selama bulan Ramadan. Kemudian dia menjumpai tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri, dan dia keluar dari rumahnya, dia menuju ke masjid Allah, menuju ke rumah Allah. Maka para malaikat menyeru dengan suatu seruan yang didengar oleh seluruh makhluk, tetapi tidak bisa didengar oleh jin dan manusia. Malaikat menyerukan, wahai hamba Allah, wahai orang-orang beriman, berbahagialah kalian hari ini. Sesungguhnya Allah telah meridhoi dan merahmati kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, ketika mereka telah menyelesaikan ibadahnya selama sebulan dengan segala macam ibadah sunnahnya, segala macam sedekah dan amal kebaikannya, maka kira-kira apa yang akan saya berikan kepada mereka? Hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa taala bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah pengen menunjukkan betapa mulia dan agungnya apa yang akan Allah persiapkan buat kita. Maka para malaikat menjawab, ya Allah, tentu engkau harus memberikan kepada mereka imbalan, engkau harus memberikan kepada mereka hadiah. Maka Allah Subhanahu wa taala
berfirman kepada para malaikat, "Ushidukum anni ja'altu thawabahum min siyamihim ridai wa maghfirati." Wahai para malaikat, saksikanlah bahwa hari ini, di hari yang mulia ini, saya memberikan imbalan, saya memberikan pahala kepada mereka, saya memberikan hadiah kepada mereka atas ibadah mereka, atas puasa mereka di dalam bulan Ramadan. Ridhoi, sesuatu yang lebih mahal dari surga Allah, sesuatu yang lebih indah daripada surganya Allah, yaitu keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah memberikan kepada kita ampunan maghfirahnya. Maka tidaklah heran apabila pada hari raya Idul Fitri ini iblis murka, iblis marah. Kenapa? Diceritakan di dalam suatu riwayat, iblis penuh dengan kemarahan di hari raya Idul Fitri. Maka para pasukannya iblis bertanya, "Man ghadabaka ya Sayyidana?" Wahai Tuhan kami, pemimpin kami, wahai presiden kami, wahai iblis, apa yang membuatmu marah? Apa yang membuatmu murka? Maka iblis mengatakan, "La syai', tidak ada sesuatu apapun. Tetapi ketahuilah bahwasanya pada hari ini Allah telah memberikan ampunannya kepada umatnya Nabi Muhammad. Allah memberikan keridhaannya kepada umatnya Nabi Muhammad. Maka hari ini saya betul-betul kecewa. Hari ini saya betul-betul murka. Maka wahai para pasukanku, pergi engkau dan bawa para umatnya Nabi Muhammad, bawa para umat orang-orang yang beriman kepada Allah menuju kelezatan duniawinya, menuju kenikmatan nafsunya. Buat mereka saling bertikai, buat mereka saling mengadu domba, buat mereka saling memfitnah, buat mereka saling merampas harta satu sama lain, buat mereka saling menzalimi, buat mereka mabuk-mabukan, buat mereka berzina, sehingga Allah akan kembali murka kepada mereka. Maka betullah apa yang dikatakan di atas bahwasanya perginya bulan Ramadan ialah awal daripada terbukanya musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka pada hari ini barang siapa yang menyembah Ramadan, yang tunduk patuh kepada Ramadan, artinya dia beribadah hanya karena bulan Ramadan, dia taat pada Allah hanya pada bulan Ramadan, maka ketahuilah Ramadan telah pergi, ketahuilah Ramadan telah hilang, Ramadan telah berlalu, Ramadan telah binasa. Tapi barang siapa yang menyembah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah, maka ketahuilah Allah tidak akan pernah hilang, Allah tidak akan pernah lenyap, Allah tidak akan pergi meninggalkan kita. Yang berlalu biarlah berlalu, yang kita tatap adalah hari ini. Apa yang nanti kita sodorkan kepada Allah? Apakah kita akan memberikan kepada Allah makanan lezat kita? Tidak. Tapi kita akan menyodorkan kepada Allah amal perbuatan kita. Apakah kita akan memberikan bagi baru kepada Allah? Tidak. Tapi kita akan memberikan kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna sesungguhnya hari raya bukan ketika seorang mengenakan baju baru. Makna hari raya bukanlah ketika orang memakan makanan yang lezat, bukan ketika orang berpakaian yang mewah, bukan orang berkendaraan yang bagus, orang yang memiliki kenikmatan duniawinya. Bukan itu makna hari raya. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-yawm lana'id, hari ini ialah hari raya, wa ghadan lana'id, dan besok juga ialah hari raya bagi kita semua. Tapi yang terpenting kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa kullu yawmin la na'sullaha fi fa huwa lana'id, dan setiap hari yang kita lalui, yang kita lewati tanpa bermaksiat kepada Allah, maka itulah hari raya Idul Fitri. Itulah hari raya yang sebenarnya untuk kita semua. Ketika kita taat pada Allah, itulah hari raya bagi kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sehingga pada akhir khutbah yang singkat ini saya akan menceritakan suatu cerita Idul Fitri, suatu cerita Ramadan, suatu cerita hari raya yang datangnya dari keluarga baginda Nabi Muhammad, hari raya yang dialami oleh anak cucu baginda Nabi Muhammad, hari raya yang dilalui oleh keluarganya Nabi Muhammad, keluarga yang mulia, keluarga yang suci, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri,
hum amanul ardi fadzakir. Ahlul baitnya Nabi Muhammad, anak keturunannya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad itu suci, bersih. Mereka ialah pengaman bumi ini. Kalau tidak ada mereka, maka akan begitu banyak musibah yang akan turun ke muka bumi ini. Maka renungkanlah, maka ingatlah, maka pikirkanlah tentang siapa itu ahlul baitnya Nabi Muhammad. Diceritakan bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sepupu Nabi Muhammad dan juga menantunya Rasulullah, beliau ditemani oleh istri tercinta, putri Nabi yang mulia, Sayyidatuna Fatimah Zahra, dan juga kedua cucu Nabi yang mulia, Sayyidina Hasan wal Husain. Keluarga yang mulia ini pergi keluar dari rumahnya pada malam hari raya atau yang kita sebut malam takbiran. Keluarga Rasul yang mulia ini pergi membawa 3 karung gandum, membawa 2 karung kurma, hasil panen daripada kebunnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka keluarga yang mulia ini mereka membagikan gandum tersebut, mereka membagikan kurma tersebut kepada para fakir miskin, mereka membagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, sehingga seluruh gandum, seluruh kurma milik Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain habis dibagi-bagikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Maka pada keesokan harinya Sayyidina Ali dan keluarganya pergi melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Kemudian setelah berlalu waktu, mereka kembali ke rumahnya. Maka 2 orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibnu Rafi dan Abu Aswad Ad-Du'ali, mereka berdua hendak mengunjungi dan bersilaturahmi kepada Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Mereka ingin mengucapkan selamat hari raya kepada keluarga Nabi yang mulia. Maka mereka pergilah ke rumah Sayyidina Ali. Ketika mereka berada di depan pintu rumahnya Sayyidina Ali, betapa terkejutnya mereka. Mereka mencium bau yang begitu bau. Ternyata dari dalam rumah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidatina Fatimah Zahra, dan 2 anaknya yang masih kecil, Sayyidina Hasan dan Husain cucunya Rasulullah, di hari raya Idul Fitri hanya makan daripada gandum dan kurma yang sudah basi dan berbau busuk. Itulah ahlul baitnya Nabi Muhammad. Mereka tidak mementingkan diri sendiri, mereka mementingkan umatnya Nabi Muhammad. Maka 2 sahabat tersebut pergi menghadap Rasulullah, pergi melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lihatlah anakmu, lihatlah menantumu, lihatlah cucumu. Maka Rasulullah pun berkata, ada apa dengan keluargaku? Ya Rasulullah, engkau pergi dan lihat sendiri. Saya tidak sanggup mengatakannya, kata sahabat Nabi Muhammad. Maka pergilah Nabi Muhammad kepada rumah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika Nabi berada di depan pintu rumahnya, Nabi mencium bau busuk daripada gandum dan kurma yang dimakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan keluarganya. Maka Nabi itu menangis, Nabi bersedih, Nabi mengangkat kedua tangannya, Nabi mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, sesungguhnya keluargaku, sesungguhnya anakku, sesungguhnya menantuku dan cucuku, mereka di hari raya Idul Fitri hanya makan gandum dan kurma yang sudah basi. Mereka lebih mementingkan para fuqara dan masakin, mereka lebih mementingkan orang yang membutuhkan. Maka mereka pun rela makan hanya daripada makanan yang basi dan berbau busuk. Maka dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya mana hari raya bukanlah ketika kita makan makanan yang enak, bukanlah ketika kita memakan makanan yang lezat, bukan ketika kita memakai pakaian yang indah, bukan ketika kita mengendarai kendaraan yang bagus. Laisal 'aid liman labisal jadid, innamal 'aid liman waqa'a bil jadid. Bukanlah hari raya bagi orang yang berpakaian baru, orang yang berpakaian dengan bagus, tapi sungguh hari raya itu ialah orang yang imannya, ketaatannya bertambah kepada Allah. Laisal 'aid liman tajammala bil malbusi wal markub, innamal 'aid liman ghufrat lahu dzunub. Bukanlah hari raya ketika orang itu memiliki kendaraan yang mewah dan baju yang bagus, tapi sungguh makna hari raya yang sebenarnya ialah ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisal 'aid liman
لمن أكل الطيبات وتمتع بالشهوات واللذات، ولكن العيب لمن قبلت توبته وقبلت سيئاته الحسنات. Bukanlah hari raya untuk orang yang makan makanan yang lezat atau bersenang-senang dengan syahwatnya, tapi sungguh hari raya itu ialah orang yang taubatnya diterima oleh Allah. Hari raya itu ialah orang yang dosa-dosanya diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa al-'aib liman labisa al-jadid, innamal 'aib liman radiya 'anhu rabbil 'alamin. Bukanlah hari raya bagi orang yang memiliki baju baru, tapi sungguh hari raya itu ketika seseorang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi diri kita semua. Semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah terima amal-amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa kita, batin kita dan dosa-dosa kita. Hingga pada hari ini kita kembali ke fitrah, kita kembali suci seperti terlahir kembali. Nas'alullah ayyutila amalana wa yuwaffiqana wa iyyakum bi ta'atih wa ta'ati rasulih wa yarzuqna wa iyyakum rahmatahu wa ridhah wa yu'idna wa iyyakum min ghadabihi wa hikmatihi wa yudkhilna wa iyyakum fi jannatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-a'yad bil farhi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazil al-ujur. Fasubhanahu man harrama sawmahu وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محموده وأجل مشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد البثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا أفرادكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب، وبإكثار التوبة بالاستغفار إليه ومن جميع الذنوب والأخطاء، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثر من أعمال الصالحات من الصدقات للفقراء والمساكين وللأيتام والأرامل، وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، واهدم من حدد المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الكفرة والمشركين، وعلى الكلمة
وشر المؤذين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.